Gimana? Bagusnya gimana? Ntar aku pengen ketawa nonton Ahmed. Ulang. Pertanyaan. Halo teman-teman Agen Mencari. Perkenalkan, namaku Gali. Hai, aku Vivin. Perkenalkan, nama aku Nuki Satria Nur Cahyanto, sering disapa dengan Nuki. Halo, nama aku Pitaloka Ainun Yasmin, biasa dipanggil Pitaloka. Halo, kenalin nama aku Aya. Halo, nama saya Fahri Kurnia Putra. Aku di sini sebagai freelance di bidangnya macam-macam. Kadang-kadang asisten peneliti, kadang-kadang juga aku bantu event jadi perkap. Bahasa kasarnya nukang. Aku nyari uang di freelance ini udah sejak tahun 2020 setelah pandemi Covid. Aku freelance fotografer sejak tahun 2021 kemarin. Aku freelance di Black Party Planner dan dari tahun 2017 dan juga di KHP Rido Mardowo Keraton Yogyakarta dari tahun 2021. Untuk saat ini aku freelance jadi seniman, seni murni, sama sekaligus jadi enumerator. Kalau yang jadi seniman itu sejak tahun 2017, tapi kalau jadi enumerator itu sejak tahun 2021. Aku biasanya freelance di pameran, jadi sebagai galeri sitter, exhibition guide, atau biasanya dikenal sebagai asisten galeri. Saya freelancer videographer sejak 2019. Enak nggak enak jadi freelancer, menurutku dilema ya, karena freelancer itu bebas, yang mana mungkin penghasilannya itu kalau cuma ada project atau orderan aja. Enak karena aku mulai freelance ya kita nyebutnya, itu dari mahasiswa kan. Dan itu tuh sebagai mahasiswa itu membuka peluangku buat kenalan sama banyak orang-orang baru di luar perkuliahan, terus menambah pundi-pundi pendapatan juga. Jadi freelance itu enak sebagai mahasiswa. Ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya kalau udah dapat uang, berasa kaya kan, bisa beli apa aja. Tapi nggak enaknya ya capek kerjanya, nggak jelas juga. Ya ada enaknya, ada nggak enaknya sih. Kalau enaknya ya karena kita butuh duit ya, jadi ya enak-enak aja. Tapi kalau nggak enaknya tuh kadang jam kerjanya itu agak memberatkan begitu. Menurutku enak karena yang satu jelas buat untuk pengalaman, di sisi lain juga kita juga mendapatkan pemasukan untuk tambahan uang saku. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Tapi so far masih enjoy buat ngejalaninnya, jadi enak-enak aja. Menurutku setuju sih. Kurang setuju ya kalau seharian. Nggak setuju. Nggak setuju sih, karena ya itu tadi kita jadi kesulitan membagi waktu, karena kan kita sebagai manusia, kehidupan kita tuh tidak hanya untuk freelancer, untuk pekerjaan kita begitu. Pasti ada hal-hal lain, misal me time atau waktu untuk keluarga begitu. Setuju, aku masih enjoy aja karena baru dapet kliennya nggak ada yang nggak tahu diri, jadi masih oke-oke aja 24/7. Setuju. Setuju? Nggak masalah sih, setuju-setuju aja selama kontraknya jelas. Setuju karena kalau di Black Party Planner sendiri otomatis klien juga harus kayak ngasih DP terlebih dahulu untuk kepercayaan, untuk kami juga dapat bisa mengerjakan, memproses apa yang akan kita lakukan untuk seperti dekor lah atau apa. Nggak setuju sih, karena kalau yang aku yang aku alami selama ini emang pembayarannya di akhir semua. Dan kalau pembayarannya di muka tuh nggak tahu ya, mungkin semangat kita untuk melakukan pekerjaan tuh jadi menurun tuh loh. Setuju sih, tapi akan lebih baik apabila pembayaran di mukanya itu berapa persen dari gaji kita, terus akan ada pembayaran lagi di bagian akhir setelah proyek kita selesai. Setuju, setuju. Setuju sih. Setuju banget. Karena nggak bisa buat ngandelin dari
klien yang nggak menentu gitu. Setuju, karena freelance masa depannya tidak cerah, gajinya tidak pasti, dan butuh gaji yang pasti. Setuju. Karena menurutku freelance pendapatannya tidak bisa dipastikan. Oke, setuju. Karena freelancer itu untuk sebagian orang lebih pekerjaan sampingan yang mana juga mereka mungkin butuh pekerjaan atau penghasilan lain. Setuju sih. Saya sendiri antara setuju dan tidak setuju. Setuju selama tanggung jawabnya masih kepegang semua, nggak ada yang ditinggalin, dan syukur-syukur kan nambah uang banyak, jadi ya setuju banget. Setuju, tapi kita harus melihat pekerjaannya seperti apa terlebih dahulu. Setuju, karena kalau misalnya emang bisa membagi waktu antara satu proyek dengan lainnya tuh ya emang bisa sih. Setuju. Asal bisa bagi waktu tapi kuncinya. Nggak setuju sih. Tentu tidak, karena kita bekerja. Kenapa? Soalnya kalau pengangguran itu kan berarti orang yang tidak punya pekerjaan berarti tidak punya penghasilan ya. Sementara freelancer itu ada penghasilannya, meskipun penghasilannya itu tidak tetap, jadi beda. Nggak setuju sih sebenarnya, karena kan ya freelance kita udah susah payah cari uang. Ya, lebih suka dibilang apa ya, pekerja lepas. Ya, kan nggak pengangguran ya. Ya walaupun pengangguran lepas juga sih sebenarnya. Nggak setuju. Karena freelancer itu sebenarnya juga kerja gitu loh. Tapi cuman kayak bedanya dia nggak tetap lah penghasilannya. Nggak setuju. Nggak masalah, yang penting tuh kontraknya jelas, itu aja sih. Setuju aja sih. Tergantung di proyek itu beban kerjanya seperti apa, terus pembayarannya juga seperti apa. Kalau misalnya emang cocok di kita, emang beban kerjanya itu nggak bisa dibagi dengan proyek yang lain, atau menurut kita pembayarannya apa atau uangnya itu udah cukup untuk kita gitu, kayak nggak apa-apa sih satu periode itu untuk satu proyek aja dan nggak terbagi-bagi gitu. Setuju. Karena otomatis kan jadi tahu ritme kerjanya satu klien itu bakal kapan aja. Kita juga punya target untuk satu klien itu dengan kontrak yang pasti. Tidak. Karena itu memberatkan pekerjaan kita. Tentu tidak. No, tidak setuju. Pusing, say. Itu nggak setuju. Karena untuk freelancer sendiri itu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Jadi untuk harga teman yang nggak teman, itu nggak setuju. Nggak setuju, karena klasik sih, kayak banget kalau misalkan temen itu nggak akan ngasih harga temen kalau emangnya beneran temen. Bisa tengah-tengah nggak? Aku masih setuju sih untuk saat ini. Sama freelancer, kalau misalnya emang kamu menggantungkan hidupmu di freelance ini emang berat ya. Jadi semangat aja guys, dan sering-sering membangun koneksi sama sesama freelancer juga. Untuk para freelancer di luar sana, semangat yuk, ini adalah bagian dari proses kita hidup untuk masa depan yang lebih cerah. Waduh. Pesan untuk sesama freelancer sih semangat, karena kita sama-sama mencari uang untuk kehidupan kita. Pesan buat freelancer di luar sana, jaga kesehatan, jangan lupa tidur, kesehatan nomor 1. Ya tahu emang kerja berat, pengen dapat gaji banyak, cuman kan kok sakit juga sama aja. Pesan untuk sesama freelancer itu free atau bebas. Intinya pintar-pintarlah mengatur kebebasan tersebut agar kalian tidak terjatuh.
Buat sesama freelancer, tetap semangat cari kliennya, walaupun ada ups and downs-nya pasti sepi, rame. Tapi kalau ditelatenin itu pasti berbuah baik, kayak gitu sih. Buat orang-orang di luar sana yang membutuhkan jasa saya tidak hanya bisa sebagai asisten peneliti, saya fleksibel, per cup bisa, mau jadi apapun bisa. Pada intinya kalau beliau-beliau di luar sana, kalian terutama yang lihat video ini, yang punya proyek-proyek besar bisa hubungi saya, CP ada di bawah ini. Tolong kalau mau pesen itu yang jelas jadi atau enggak gitu loh. Jadi kita juga harus kayak memastikan lagi apakah kita harus maju atau mundur gitu. Freelancer tuh juga manusia yang ada kebutuhannya, waktunya terbatas. Jangan rese-rese. Beneran jangan rese-rese. Banyak banget yang kayak nggak memanusiakan freelancer. Jadi karena tahu dia freelancer, otomatis kayak seenaknya aja. Kayak targetnya harusnya besok dijanjiin editingnya selesai, tapi mintanya malam ini. Padahal nggak sesuai sama perjanjian awal lah intinya, karena alasannya nanti keburu untuk uploading dan lain-lain sebagainya. Jadi sama-sama saling menghargai kedua belah pihak aja sih. Untuk project recruiter, nyari freelancer itu gampang, tapi jangan digampangin. Revisinya jangan banyak-banyak, terus akan lebih baik kalau gajinya dibayar tepat waktu.